tadi lo rambut begini-gini sudah bagus. Kayak saya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kali ini kita bersama cowok yang ganteng banget, guys. Dan dia luar biasa. Dia bisa apa ya? Dibilang paranormal ganteng dia. Dibilang dukun nggak mungkin ya, tapi kita bilang aja dia cowok ganteng yang punya kelebihan luar biasa. Bang Jorgi mulai kapan nih tahu kalau punya kelebihan seperti ini? Dari umur 15 tahun ke 16 sampai dia 17. Awalnya saya. Awalnya itu ya kayak orang normal aja sih, biasa aja ya. Cuman masalahnya kalau dia di malam itu sering benar didatengin. Dan didatengin itu seperti kita digedor kamar. Der. Pas kita buka, ya itu bukan depan rumah kita apa tempat duduk keluarga gitu, bukan. Itu halaman kayak hutan, habis itu kayak bukit-bukit gitu. Tapi di situ penuh aja harimau kayak binatang itu. Habis itu di situ juga ada orang kayak pakai sigar gitu deh di palanya, terus pakai jubah juga. Ya itu yang datang gitu. Itu bukan mimpi tuh. Nyata gitu. Kalau kita bilang mimpi, tapi kayak nyata, dibilang nyata, cuman kita kayak mimpi. Dari itu gitu. apa itu? Yang dirasain aneh gitu semenjak itu. Anehnya ya, semenjak itu saya mulai kadang sekilas melihat, dan juga mulai sekarang ngerasa kayak ada yang lagi mantau gitu. Habis itu kadang ada yang ngasih tahu gitu. Dengan suara-suara gitu ya. Dengar suara, kita bisa dengar suara tapi orang lain nggak bisa gitu. Dicari nggak ada orangnya gitu. Jangan dicari nggak ada orangnya. Contohnya seperti kayak kamar mandi lagi ada yang mandi gitu ya. Kita tungguin lama tuh kan ya. Udah tunggu lama, kok nggak keluar gitu kan. Pas didorong, nggak ada orang. Oh ya, gitu. Itu di rumah aja apa di tempat-tempat lain juga gitu? Bang Jorgi ngerasain kayak gitu. Oh, kadang dominan sih di rumah, cuman kalau ngerasain hal seperti itu ya pasti di setiap tempat ada kan. Cuman yang agak ekstrim tuh kalau emang tempat itu seperti kayak rumah kosong, bangunan kosong, itu pasti ekstrim itu. Berasanya gimana tuh? Kalau di rumah-rumah yang kosong itu dan tahu banyak penghuninya, berasanya gimana, Bang Jorgi? Berasanya itu kayak gini, kita kayak ngejebol, kayak ada dimensi apa itu ya, kita masuk kayak gitu. Nah di situ mulai kerasa di badan sampai di dada, dari dada lari ke kepala, gitu. Energinya ya, benturan atau gimana itu kalau udah kayak gitu? Setidaknya kalau misalkan dia betahnya sebentar, berarti dia kayak seperti salam berkenalan ya. Tapi kalau dia lama, itu benturan pasti. Benturan. Dengan yang Mas Jorgi, yang Bang Jorgi punya ya, gitu. Kemampuan itu kira-kira Bang Jorgi mulai berasanya di apa gitu? Yang paling spesifikasi deh gitu. Bisa lihat, bisa dengar, bisa terawang atau yang apa? pertama itu aku bisa melihat. Bisa melihat. Dan itu berwujud benar atau berwujud bayangan, energi atau apa? Yang aku lihat itu seperti TV semutan rusak gitu. Tapi berbentuknya seperti itu, tapi bayangan TV semutan itu gitu. Tahu bentuk, oh dia manusia, oh dia hewan, oh dia apa gitu. Energi ya. Jadi intinya perwujudan dari energi, bukan perwujudan kayak manusia seutuhnya gitu ya.
kayak gitu dulunya ya, cuman aku tutup gitu, nggak boleh lebih jauh dari itu, karena nggak nyaman, kemana-mana ketemu, Iya, benar. ketemu, jadi nggak nyaman. Nah lebih baik daripada kayak gitu ya kita tutup gitu, bukan kita yang nutup. Dan balik lagi kan, setiap gembok itu pasti ada kuncinya Pasti. ya. Ya kunci itu aku ngomong ke orang tua, dan terus gimana nggak tahu ya, orang tua namanya kan ya. Ya alhamdulillah ya udah seperti itu kita ngeliatnya. Tapi ada tapinya itu, di setiap 1 bulan sekali kena ada 3 hari, waktu 3 hari di saat itu benar-benar full. Nah itu Bisa lihat semuanya, kelihatan kepake semua Kepake gitu semua. ya, berasa semua 3 hari, gitu. tapi cuma 3 hari itu aja. Baru setelah yang biasa itu kayak TV semutan itu. Seperti Kalau di perempuan biasanya pas waktunya datang bulan itu dimana semua jadi serba sensitif biasanya. Jadi banyak yang ngedeket, banyak yang, kalau yang punya seperti itu ya Ish. bahasanya rame yang deket rame, ya. iya, banyak yang ngomong, banyak yang gerasak gerusuk tiba-tiba gitu ya. Rasanya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah yang, tapi yang jelas keadaan itu, kalau keadaan di saat sensitifnya sangat-sangat sensitif, tiba-tiba nongol itu yang bikin Iya. kagetin ya. Takut sih enggak sih, Ngajak berinteraksi biasanya ya mereka. ya ngajak ngobrol, Iya, ngajak ngobrol. tanya apa kabar, Iya. contohnya seperti Ngegibah kita gitu. gitu lah. Oh iya. Dia ngegosip selama sebulan gitu, nggak bisa ngobrol, tiba-tiba 3 hari terus Dikasih waktu 3 Iya. hari ya, langsung ngobrol gitu ya. diceritain semua, curhat dong ya. Iya. Georgi ini punya kemampuan baca aura manusia ya. Iya. Gimana itu? Itu sebenarnya sih otodidak sih. Mm-mm. Itu timbul sendiri itu karena tiba-tiba pas di saat apa ya, aku lupa, aku pikir kayaknya di saat aku selesai dari sholat malam, aku tidur, terus ditanya apa kabar, dari apa kabar, alhamdulillah baik, terus dia pergi lagi, dia cuma saliman sama saya, kayak saliman gitu, terus dia pergi lagi. Ya dari situ aku mulai melihat kalau misalkan manusia itu ada auranya, seperti yang dikelilingin, misalnya ini manusia ya, dikelilingin di sini nih aura dia itu. Boleh nggak aku dilihat? Dilihat apa nih? Lihat apa dulu gitu loh. Auranya bang, aduh, saya jadi baper. Auranya gimana? Kalau untuk aura sih, aku melihat aura mbak ini masih hijau, cuman agak redup ya. Maksudnya Cuman apa? nggak hijau banget ya. Kemarin kayaknya hijau ya. Cuman sekarang nggak hijau banget. Gimana? Boleh dikasih tahu nggak? Ya mungkin aku desipinin aja ya. Mungkin aura itu hijau itu kan kehidupan. Kehidupan. Habis itu hijau itu juga nandain bahwasanya kita juga nggak gampang gitu diganggu dengan makhluk gaib gitu. Seperti yang tak kasat mata gitu. Karena aura kita lebih kuat dominannya. Dan hijau itu ada di situ warna merah, warna biru, dan warna coklat. Kalau merah? Kalau merah itu nandain ya seperti berani gitu, berani, dominannya seperti saya nggak ada takut gitu. Saya kalau merah itu berpikir ini apa namanya, Bukan pemarah gitu, Bukan. Suka emosian juga bukan? Bukan. yang jelas dia ngerasa lebih berani gitu. Gitu kalau aura merah. Mentalnya kuat lah ya gitu intinya. Kalau biru? Kalau biru itu dia pemikirannya logis, walaupun dia ngelihat apa, bodo amat lah, gitu, bodo amat lah. Dia nggak pernah mau mikirin selain dunia kita ada dunia lain kan. Dia Nggak percaya deh sama yang gitu-gituan, Dia gitu. percayanya apa yang saya Dia lihat lihat. nyata, ya itulah yang saya percayain. Habis itu ada apa tadi? Coklat ya? Coklat. Apa kalau coklat? Kalau coklat itu seperti ketakutan ya. Ketakutan, habis itu seperti Yang kayak jiwanya lemah gitu atau gimana? bingung, kebingungan. Hmm. Habis itu lah, itulah yang disukai. Orang galau biasanya ya, kayak orang-orang galau. Orang putus cinta ya. Nah itulah yang ditakutin. Selain dari itu, dengar-dengar katanya Bang Georgi bisa baca telapak tangan nih. Kalau baca sih Itu teknik
atau Aku seperti apa? nggak bukan teknik ya. Kalau ngebaca telapak tangan itu sih pasti semua orang punya kan ya telapak tangan ya, garisnya nih ya. Garisnya ya. Cuman masalahnya aku ngelihat itu kayak ada garis lainnya dari garis normal itu. Gitu. Bisa dikatakan terawangan, penglihatan di luar dari ngelihat masa depan misalnya. Oh. Bukan. Kalau ngeliat masa depan sih melebihi ciptaannya dong, berarti dong ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh, boleh, boleh. Kanan atau kiri? Yang ini aja. Eh, Maaf ya Mbak ya. Silakan. Nah, yang kalau kayak gini nih aku bingung nih. Ini kayak gini nih yang dibilang untuk apa dibacanya, untuk apa, asmara atau apa gitu. Karir dulu, karir. Hmm. Kalau karir sih ya alhamdulillah baik sih. Kalau untuk karir, cuma di sini ada kegalauan aja ya. Kegalau mungkin ngerasa sendiri mungkin ya. Jadi kegalauan di situ aja atau kayak mana gitu ya. Kok karir itu sih. Jadi kalau udah ngomong-ngomong masalah kegalauan, sekalian aja jodohnya gimana? Kalau jodoh, jodoh sih kalau aku lihat nanti pasti ketemu ya. Setiap orang kan pasti memiliki jodoh kan ya. Berpasang-pasangan kan. Jauh, dekat? Sekarang udah berapa Mbak umurnya? 37. 37 berarti ya bentar lagi lah. Kalau 37 gitu. Jadi berapa itu di situ umurnya? Enggak. Saya kepo guys. Kalau di umur nggak ada umurnya ya? Dia ngomong sebentar lagi katanya. ada. Oh. Enggak, soalnya kan aku ngeliat kan di sini ada garis lurus sih. Nah, garis lurus. Cuman di sini ini aku ngeliat ada garis ini kita nih. Kalau yang ini kita nih. Garis. Nah, cuman dari sini di sini Keputus. bukan keputus, di sini pecah. Gitu loh. Pecah mungkin ya posisi sekarang mungkin lagi ada di sini gitu kan. Nah, untuk nyampe ke atas ini mungkin butuh proses gitu. Oke deh, kayaknya memang mudah-mudahan jodohnya deket ya, Iya. Bang Jorgi ya. Kalau Mudah-mudahan rezekinya juga deket, mudah-mudahan Amin. dengan karirnya juga deket. Amin. Tadi lupa nanya, itu ciri-cirinya kayak mana Jorgi? Yang jelas lawan jenis ya. Iya. Yang jelas Udah laki-laki pasti ya kan? dong. Oh iya. Nah, laki-lakimu tuamu mudanya ya nggak tahu aku ya. Yang jelas laki-laki. Alhamdulillah ya guys, ternyata saya masih dapat laki-laki. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Kemampuan itu, Bang Jorgi itu seperti apa ya? Ada skill-skill tertentu ya? Kayak misalnya ada yang jadi mediator, misalnya ada yang bisa untuk ngobatin, ya kan? Ada yang untuk apa lagi tuh kira-kira hal-hal seperti itu? Kalau misalkan nih ada orang gitu ya minta tolong sih dilihat saudara saya misalnya, ini sakit apa sih, kok sakitnya nggak Sembuh-sembuh. oh nggak ini nggak apa namanya nggak sembuh gitu ya. Habis itu kok dicek Di medis gitu, di dokter nggak ada apa-apa gitu nggak ada kan. apa-apa. Nah, kita bisa ngeliatnya juga dari kaki atau dari mata. Kelihatannya kayak mana tuh kalau misalnya diganggu dari hal-hal Jadi yang kalau lain? misalkan kita pegang orang itu, kita ngerasa ada berinteraksi, getarannya gitu interaksi ya di tangan ya. interaksi. Seperti contohnya, kalau misalkan orang itu kena guna-guna ya, kata kutip guna-guna gitu kan, apa bahasanya santet lah ya. Santet, iya benar. Nah itu kita ngerasa di situ, kayak di telapak sini kita atau di tangan kita kayak diginin jarum. Ada Kayak interaksi. ditusuk-tusuk. Kalau dari kaki gimana itu kelihatannya? Kalau di kaki kita lihat telapak di bawah kaki itu ada kelihatan seperti kan ada aliran darah di bawah kaki itu, ada aliran darah. Seandainya itu dia diguna-guna, aliran darah itu terputus, nggak ada lagi aliran darah. Jadi dingin atau gimana? Dingin Biasanya ya, dingin. anyep gitu ya. Uh-uh. Kayak orang kena sawan gitu. Nah, kalau kena sawan tahu nggak? Orang kena sawan kayak bayi gitu. Katanya ibu-ibu tuh kan suka kena sawan nih nangis aja gitu.
Kalau sawan itu sih kesalahan dari orang tuanya sendiri sih ya. Iya. Kesalahan. Bukan ketempelan juga itu namanya. Ya ketempelan, cuman kesalahan dari orang tuanya. Contohnya seperti ini. Maghrib ngapain dibawa keluar gitu. Keluyuran. Nah, tuh mak dengerin mak, jangan suka keluyuran kayak gitu, nyalahin ya, nyalahin setan. Jinnya, Oh. setannya, padahal setan nggak kemana-mana, maknya yang keluyuran ya. Iya. Gitu. Bang Jorgi dengar-dengar itu juga bisa jadi mediator ya, jadi wadah gitu. Ya bisa sih, cuman aku males gitu. Kecuali di hal-hal tertentu. Hal Efek. tertentu. Aku takutnya itu di selesainya atau apa ya? Udah, maksudnya keluar ya, udah beres gitu, saat udah keluar. beres itu efek ya, benar itu efeknya itu wow, sangat nggak enak banget di badan. Rasanya gimana? Sakit semua. Kayak kita kerja ngulik lah ya, itu seharian pun nggak istirahat tuh. Tapi jadi kepo nih, Apa itu? ada yang ngejaga enggak? Ada yang ngedampingin enggak Bang Jorgi? Kalau ngedampingin ya Allah lah, yang dijaga ya Allah. Cuman kan namanya kita nggak tahu, selain dunia manusia ada lagi namanya dunia lain. Dunia itu ya mungkin ya. Cuman kita kan nggak tahu. Wallahu alam ya gitu. Selain sebagai wadah, Bang Jorgi tuh bisa nggak, misalnya ada temen ya gitu, ada temen yang jadi wadah juga, terus Bang Jorgi tarik untuk masuk ke dia gitu. Ada. Bisa seperti itu. Iya. Misalkan kan kayak gini Mbak ya, kita ngelihat misalkan kita lagi mendatangi rumah kosong gitu ya, misalkan ya, atau jalan yang angker gitu kan, itu aku ngeliat kalau misalkan di situ ada yang dominan paling besar, mungkin bisa ditarik gitu. Dengan tujuan nyari informasi, berkomunikasi. Berkomunikasi, kita cari informasinya. Kenapa sih kok di jalan ini sering benar terjadi kecelakaan? Ada apa? Kenapa juga? Misalkan kok di rumah ya, kok di rumah penghuninya nggak nyaman? Kenapa mengganggu gitu? Itu kita cari informasi seperti itu. Orang minta biar ceweknya deket sama dia, gitu, minta biar usahanya maju. Ya kami bingung dong, kayak mana caranya? Terus bilangnya apa, nolaknya gimana? Mungkin di tempat lain bisa, tapi kalau di sini kayaknya nggak bisa deh. Kayak gitu kami nolaknya. Nggak mungkin kan? Ya apa sih lu sana aja gitu, mikir apa ya gitu. Nggak mungkin, nggak menyakitin. Pernah nggak berbenturan dengan hal-hal yang seperti itu? Kalau berbenturan sih emang sehari-hari ya berbenturannya. Cuman masalahnya kalau berbenturan dengan misalkan kita rasanya seperti apa tuh gitu? Efeknya di fisik rasanya seperti apa kalau benturan seperti itu? Benturan seperti itu yang jelas kita kayak pusing, kita mau merem, tapi kalau kita sampai merem fatal terjadi. Ya namanya kan ibaratnya kayak gini, rumah orang dimasukin tanpa salam, dan tiba-tiba masuk, yang punya rumah pasti marah dong. Nah seperti itu. Apa itu dalam artian kemasukan? Bang Jorgi tiba-tiba kemasukan kalau benturan dengan hal-hal yang lain. Kemasukan sih enggak, cuman dia sedikit apa ya, udah bukan kita lagi, walaupun kita cuman kayak di mata gitu, kayak di mulut gitu, kayak di tangan gitu. Dia udah auranya bukan kita lagi gitu. Ya itu yang dibilangin kerasukan sih, bukan? Kalau kerasukan kan kita seluruhnya, habis itu kita seperti misalkan yang nggak bisa mengendalikan diri sendiri, nggak bisa mengendalikan gitu, yang masukin misalkan kuntilanak gitu ya. Nah terus berbentuk kuntilanak itu gitu. Kerasukan. Tapi kalau kita di sini ini misalkan masih bisa mengendalikan saya, tapi ada sesuatu yang menjelma di situ. Nah ya, yang mendampingi di situ, gitu. yang menempel. Misalkan kitanya nggak open, mereka capek sendiri tuh. Iya benar. Tapi cuekin kalau aja kalau kita cuekin,
ya mereka bosen juga, Bosen. males lah ya udah nggak mau ngeladenin gitu, pergi dia orang. Sama kok seperti Intinya manusia. mencoba berinteraksi ya mereka ya gitu. Terus berinteraksi terus. Interaksinya ada yang ekstrim, ada yang nggak ekstrim kan. Kalau Iya. ekstrim itu kayak ngerakin barang, Iya, ngejatuhin mewujud barang, ya gitu. nah, atau mewujud. Tapi kalau nggak ekstrim, kali kerasa di dada aja ya, di dada, di sini atau di bagian sini, Punggung ya, gitu. belakang. Rasanya gimana itu? Kayak kita ditekan kayak gini lah. Habis itu Berat kalau- gitu kalau- ya gitu. Kalau dia di dada itu kayak kita di dada kita diginiin dan orang tuh gitu. Sakit gitu Sakit, ya. ya. Sakitnya bukan kena cinta ya. Sakitnya tuh di sini karena tekanan ya kan? Tekanan. Bukan tekanan batin ya. Tekanannya itu karena tekanan energi. Energi. Iya, energi lain yang berbenturan. Oke, Bang Jorgi, terima kasih karena udah ngobrol di podcast Cao Ekam. Kalau boleh saya minta kesannya untuk Cao Ekam dan pesannya untuk teman-teman di rumah. Kalau kesannya sih makasih udah diundang di Cao Ekam ya, Iya. di channel Cao Ekam. Sama-sama. Pesannya untuk teman-teman di rumah? Yang jelas pesannya untuk teman-teman di rumah, jangan terlalu percaya dengan hal yang seperti mistis itulah. Karena apa? Karena tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah SWT. Itu aja sih. Misalkan percaya itu boleh. Percaya itu boleh, karena Islam juga ngajarin untuk percaya selain dunia kita ada juga namanya dunia gaib. Tapi kalau untuk meyakini itu yang tidak boleh, karena keyakinan kita hanya untuk Allah. Itu aja sih pesan untuk pesan. Itu udah sekalian kesimpulannya ya guys. Kesimpulannya Oke, udah. kesimpulannya sekalian. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih karena udah hadir di sini. Sekian bincang-bincang kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.